Untuk menemukan Taman Makam Pahlawan dan Batu Palano, kita bisa patokan dari terowongan dari kalau dari arah Sungai Puar sebelumnya. Nah, itu sebelumnya berarti ya berada di situ. Kalau kita dari Kota Baru berarti sesudah dari terowongan tersebut atau gapura dari sudahnya, yaitu sini ya. Kalau dari Sungai Puar sebelumnya, kalau dari Kota Baru sesudahnya. Sudah dari ini. Itu hanya patokan dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, dengan Cilalik Minang. Sekarang saya berada di daerah Batu Palano, yang dimana tempat sejarah yang belum banyak orang tahu lah. Di sini ada tempat asal muasal namanya Batu Palano. Ada lambang batunya kayak pelana kuda gitu. Mari kita telusuri. Dan juga ada satu tempat makam pahlawan di sini. Oke, mari kita telusuri tempat Batu Palano dan makam pahlawannya. Itu dibuatlah monumen pelana kuda ini. Ini dibuat? Iya. Batu Nggak tahu. dibentuk kok. Nggak tahu. Nggak jadi. Dibentuk mulai. Ini apa dibentuk, Bang? Nggak tahu. Ya itu macam nanti salah sebut kita. Itu ya asal mulanya batu pelana kok di Benagari karena adanya batu berbentuk batu pelana kuda. Menurut masyarakat beberapa masyarakat sekitar ini, asal mulanya batu Palano ini berasal dari batu karena adanya batu ini, batu pelana kuda atau batu pelano kudu. Dengan pelana kuda. Langsung aja lah, pembahasan aja. Ya ada pengrajin itu dulu. Menurut abangnya di sini dulu ada pengrajin pelana kuda. Ah, itu dia. Tapi juga ada yang nggak bilang nggak tahu. Terus ada yang bilang juga ini terbentuk dari alam. Itu. Jadi Kalau dibikin nggak mungkin dibikin. Enggak, ini bukan dibikin ini. Ya menurut cerita masyarakat di sini ya masih simpang siur. Kisahnya bagaimana, itu kebenarannya bagaimana kita belum tahu jelas karena banyak yang nggak sesuai ya dari dengan cerita masyarakat berbagai masyarakat di sini. Oke guys, bagi teman-teman yang tahu ya kebenaran dari Batu Palano tersebut, silakan di komen ya. Karena sampai sekarang tim kita masih mencari kebenarannya. Bagaimana daerah ini dinamakan Batu Palano atau Batu Plana. Oke guys, di sebelah monumen Batu Palano tersebut kami juga menemukan makam pahlawan, beberapa pahlawan, tepatnya di sebelah sana ya. Oke, langsung saja guys, kita lihat keberadaan makam tersebut, bagaimana bentuknya. Let's go. Batu Palano ini terletak di tepi jalan ya. Di tepi jalan benar. Mudah untuk mendapatkannya. Mungkin Pemda setempat atau wali nagari dari Batu Palano bisa memberikan tanda pengenal atau tanda jalan, marka plang atau di situ sebagai penunjuk bahwa di sini adalah Batu Palano. Jadi ada orang-orang turis lokal maupun turis mancanegara bisa tahu tentang Batu Palano ini. Jadi ini kan merupakan sejarah. Jadi kita bangkitkan kembali sejarah-sejarah yang mungkin dilupakan oleh warga-warga dari Minangkabau ini, sehingga anak cucu kita nanti bisa tahu sejarahnya atau mengapa disebut dengan Batu Palano ini. Mudah-mudahan ya dapat perhatian dari Pemda setempat, khususnya dari Provinsi Sumatera Barat.
Jadi bukan kita mengkultuskan batu, tapi bagaimana caranya agar peninggalan yang bersejarah ini bisa diketahui oleh anak cucu kita nanti. Jadi anak cucu kita nanti bisa bercerita kepada anak cucunya kembali bahwa asal usul negari Batu Palano atau dinamakan Batu Palano mungkin dari batu ini, atau bagaimana ceritanya itu bisa kita cari sumber beritanya dari orang-orang tertua dahulu, nenek mama dahulu. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.